Halo guys, yang masih setia dengan Wedding Agreement series movie. Tentunya masih setia di channel kami juga, di OG Entertain. Setelah kepanikan dan rentetan masalah yang terjadi di episode 9, Mimin yakin kalian pasti semakin penasaran kan? Duh, harapan Mimin di episode 10 kali ini gak ada lagi tangis sedih-sedih ya guys. Istilah awamnya kehamilan di luar sana. Berawal dari Tari yang mulai sadar pasca operasi, dia merasa sedih karena harus kehilangan janinnya. Namun, Bian selalu menyemangatinya. Aku nggak tahu kalau aku hamil, Mas. Seandainya aku tahu dari awal, pasti aku jaga, Mas. Gue bakal baik-baik aja. Terus begitu. Gimana kalau aku nggak bisa hamil lagi, Mas? Kalau Allah sudah bertakdir, gak ada yang mustahil. Tak selang beberapa lama, Bian hendak membeli air minum. Aku lagi pengen sendiri, Mas. Ya udah, aku dulu dulu ya. Nanti aku balik lagi. Di lain tempat, Kinan tampak merasa resah memikirkan rencana pernikahannya bersama Carly. Di samping itu, dia merasa kecewa karena rencananya dengan Suli gagal dan sampai detik ini Suli tidak dapat dihubungi. Namun setelah beberapa saat, dia mendapat pesan dari Carly. Kinan menjadi ketakutan dan histeris mendengar kabar kematian Suli. Di rumah Ami diadakan rapat pelaksanaan pernikahannya. Di sana tampak keluarga calon mempelai hadir, tetapi Agung yang seharusnya tampak bahagia, dia malah terlihat sedih. Ada apa ya dengan si Agung ini? Sepulang membeli air, tiba-tiba Bian melihat buket di meja yang tak lain adalah dari Rafa. Dan di dalam Assalamualaikum. ternyata sudah ada Rafa bersama dokter. Kamu udah segeran? Bian menyapa mereka. Kamu udah kenal Rafa? Kita sempat ketemu di grand opening waktu itu. Oh iya, Ya, di grand opening. Dan ternyata dia masih sepupuan sama dokter. Jadi ayahnya Rafa sama ibu saya itu sepupuan. Bian tampak cemburu melihat tatapan Rafa kepada Tari. Iya, dilanjut ngobrolnya. Saya mau telepon dulu sebentar. Dia memilih untuk keluar. kesehatan ya. Jangan sibuk-sibuk. Di rumahnya, Ami sedang semangat mendekor ruangan. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, Ami mendapat telepon dari Agung untuk mengajaknya bertemu. Oh, iya. Kok nggak di rumah aja? Besok acaranya padat. Agung menceritakan histori keluarganya
bahwa ayah dan ibunya bercerai di waktu Agung masih kecil. Jadi, ibu yang kemarin datang untuk melamar kamu, itu bukan ibu kandung saya. Ibu kandung saya pergi ninggalin bapak waktu saya masih SD. Bahkan sempat waktu itu sampai banting-bantingan piring. Saya cuma nggak mau kita seperti mereka nantinya. Lalu Ami menasihati Agung terkait masalah rumah tangga. Wajar lah, namanya juga rumah tangga. Gak ada yang cocok. Adanya pasangan yang mau berjuang dan melengkapi satu sama lain. Lagi pula apa yang terjadi sama orang tua lo belum tentu terjadi sama lo. Setelah Sarah sembuh, Salma dijemput pulang oleh ayahnya di apartemen milik Sarah. Di saat Sarah ingin mengucapkan terima kasih, namun ayahnya masih terlihat marah kepada Sarah tanpa mau berbicara sedikit pun. Boleh bicara sebentar? Di rumah Papa Bian, acara lamaran Carly dan Kinan berlangsung. Di sana, kedua keluarga saling memperkenalkan diri. Yang mohon maaf, seperti ini kondisinya. Menyampaikan maksud baik, lamar putri bapak. Namun, Kinan malah terlihat murung dalam acara bahagianya. Sedangkan Papa Bian menerima lamaran tersebut dengan sukacita. Terima kasih. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Acara pernikahan Ami pun tiba. Tampak Ami dan keluarga sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Ayah Ami mulai resah karena mempelai laki-laki masih belum datang juga. Sedangkan para undangan sudah mulai berdatangan. Selang beberapa saat, si ayah mendapat telepon dari keluarga Agung yang mana mengabari pernikahan Agung dan Ami dibatalkan. Gimana? Apa? Anehnya, Agung hanya menghubungi Ami melalui pesan, tidak mengatakannya secara langsung. Akhirnya Tari dan Bian pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Sikap Tari masih terlihat kesal kepada Bian terkait kedatangan Sarah di acara grand opening cafe Tari. Jadi kamu yang undang Sarah? Kenapa? Bian berusaha menjelaskan yang sebenarnya. Kamu di sana. Jadi aku undang. Itu kan keluarga. Aku sama Sarah. Itu nggak ada apa-apa. Dan berapa kali pun aku bilang ke kamu. Kamu nggak percaya kan? Lalu Sarah kembali menghubungi Bian. Namun Bian tampak ragu untuk mengangkatnya. Kenapa nggak ada? Bukan siapa-siapa kan? Angkat aja. Buktiin. Aku pengen tahu kamu ngomong apa sama dia. Assalamualaikum, Sar. Tari ada di rumah. Udah di rumah. Kenapa, Sar? Dia lagi ada Tarinya. Mau ngomong sama Tari? Syukurlah kalau gitu. Aku pikir dia marah karena tahu beberapa kali kamu anterin aku belanja ke supermarket. Dan di waktu Bian berbicara dengan Sarah, Tari dikejutkan oleh pernyataan Sarah. Dengerin aku dulu. Jadi pas aku sibuk di outlet, kamu malah nemenin dia. Di situ Tari semakin kesal pada Bian.
sejahat itu. Kamu pikir aku gak butuh bantuan kamu? Lagi-lagi Bian berusaha menjelaskan alasan mengapa selalu membantu Sarah. Aku marah sama kamu, dan kamu gak pernah jujur sama aku. Namun alasan Bian justru membuat Tari semakin kecewa kepada Bukan cuma Bian. 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali, Mas. Iya, aku tahu. Dia itu istrinya almarhum Aldi, tapi tetap aja dia bukan mahram aku. Dan akhirnya Tari pergi meninggalkan Bian. Kebayang nggak sih? Si Tari itu baru aja habis kehilangan bayinya, malah ditambah soal si Sarah lagi. Carly mengunjungi rumah Kinan dan tampak mengobrol bersama Papa Bian. Mereka membahas tentang rencana pengelolaan perusahaan milik Papa Bian. Di sana tampak juga Kinan sedang bersedih. Mulai dengan momen Mama Bian yang mendengar pembicaraan tersebut akhirnya menelpon Bian agar datang ke rumahnya. Sedangkan di rumah Ami, ayahnya terlihat sangat kecewa dan marah akibat ulah Agung yang membatalkan pernikahannya begitu saja. Di hari H mendadak batal. Emang mau beli combro, beli combro. Nggak jadi. Zat. Bian datang menemui mamanya. Waalaikumsalam. Bian juga memberikan kabar tentang pernikahannya dengan Tari yang sekarang sedikit bermasalah. Hubungan Bian sama Tari yang lagi kurang sehat. Tentunya kabar tersebut membuat Mama Bian bersedih. Tapi kalian baik-baik aja kan? Bian cinta banget sama Tari. Setelah itu, mamanya bercerita kalau papanya diam-diam mengidap sakit jantung. Tidak boleh terlalu capek, harus dijaga betul, Pak. Baik, Dok. Sudah cerita ke istri Pak Mukhtar? Saya belum cerita. Dan menyarankan Bian agar mau mengurus perusahaannya. Makanya Mama mau kamu bisa menggantikan posisi Papa di perusahaan. Supaya tidak jatuh kepada Carly. Kasihan dong Papa. Mau sampai kapan dia kerja dengan kondisinya kayak gini? Apalagi Papa mau ngasih perusahaannya ke Carly. Carly. Karena Mama Bian merasa ada yang tidak beres dengan Carly. Mama ngerasa kalau Kinan menyembunyikan sesuatu dari Papa. Ini sih dia nggak bahagia. Di sore hari, Tari mengunjungi rumah Pak D-nya sambil membawa koper bajunya. Udah harus sama suami toh kalau mau kesini kan nggak apa-apa kalau Tari jalan sendiri. Nggak apa-apa toh, orang dia kangen sama kita, ya kan? Dok sensitif jadi. Tiba-tiba Sarah datang mengunjungi rumah orang tuanya. Ayah, Salma terlihat begitu merindukan kakaknya. Namun, ayah Sarah masih terlihat tidak senang akan kedatangannya. Sarah membawakan oleh-oleh untuk ayahnya, tetapi Sarah, justru malah dibuang oleh ayahnya. kurma kesukaan ayah. Dan ayahnya menjadi semakin murka lalu meninggalkannya sendiri di halaman. Sesusah itu ya maafin anak sendiri. Pesan ibu kamu sebelum meninggal jelas. Dan
sejak kamu pergi dari sini, pintu rumah ini tertutup rapat-rapat buat kamu. Selamanya. Waalaikumsalam. Di saat ada masalah, Bian memilih pulang ke rumah orang tuanya dan Tari pulang ke rumah Pak D-nya. Pada malam harinya, Bian mengunjungi papanya di tempat kerjanya. Papanya menawarkan kembali kepada Bian agar mau mengurus perusahaannya. Kamu mau bantuin? Maaf, Pak. Kalau buat bantuin Papa di perusahaan, Bian belum bisa. Bian bekerja keras untuk buktiin ke Papa kalau Bian bisa sukses di pekerjaan ini. Papa tahu Bian bekerja keras. Namun Bian tetap bersikeras dengan pekerjaannya sendiri. Kinan bisa gantiin Papa. Kamu jangan alihkan kewajibanmu. Itu tanggung jawabmu, Bian. Bian gak minta, Pak, tanggung jawab ini. Akhirnya, Papa Bian berniat memberikan perusahaannya kepada Carly. Kalau gitu, mungkin Papa akan berikan kepada Carly suami Kinan. Nggak ada lagi yang kita bicarakan. Papa masih banyak pekerjaan. Di kafe Tari, dia dikejutkan dengan adanya buket di atas mejanya. Ternyata tak selang beberapa lama, muncullah Rafa dari arah belakang yang menyapa Tari dan menanyakan kabarnya. Mau ketemu Ami ya? Ami lagi izin, biasalah ngurusin pernikahannya. Diam-diam, Enggak. Rafa masih menaruh bukan mau perhatian ketemu Ami kok. kepada Tari. Aku cuma pengen lihat keadaan kamu Namun, aja. di kafe Tari, Rafa tidak lama karena ada pekerjaan di luar yang harus Aku pamit dulu. diselesaikannya. Masih ada kerjaan soalnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumahnya, Bian menyapa adiknya yang tampak murung sendiri. Mas Bian, ngapain lo di sini? Padahal hari pernikahannya sudah dekat. Dengar lu mau nikah. Tapi kok mukanya kusut banget. Ada apa sih? Ya, nggak apa-apa. Biasa nggak sih nervous aja sebelum hari H? Bian menanyakan apakah ada masalah terkait pernikahannya. Lu tahu kan? Gue, mama, papa itu sayang banget sama lo. Dan kita rela berkorban buat lo. Tak selang beberapa saat, datanglah Papa Bian dan Carly Nah, Carly, menyapa yang kamu mesti Bian yang hati-hati, sedang Bian. asyik mengobrol Ya, bersama karena dia kakaknya. terkenal sangat overproduktif sama adik. Overprotective, Pak. Di sana, tampak Carly berusaha mengambil hati Waduh, Bian. Emangnya kalau nggak dengan mau diapain, Mas? bergurau. Nanti lo tahu. Mau digigit nih kayaknya. Mau digigit nih kayaknya. Bisa ngomongin apaan sama Mas Bian? Bukan urusan lo. Tampak Ami mendatangi kantor Agung untuk meluruskan kebimbangan terkait pernikahannya. Waalaikumsalam. Ada apa, Mi? Lo nggak nikahin gue nggak masalah. Lo nggak datang di hari H pernikahan kita, gue juga nggak masalah. Agung hanya terdiam tanpa kata-kata mendengar penjelasan dari Ami. Dan mungkin abis ini lo juga nggak akan ketemu gue lagi. Kalau dari awal lo udah menyangka hal itu bakalan terjadi, itu namanya lo suuzon sama Allah. Siapa tahu cerita kita beda. Akhirnya, Ami berpamitan untuk Kita nggak akan meninggalkan pernah tahu Agung. kalau mau dijalanin.
Assalamualaikum. Di rumah Pak D, tampak Tari sedang sholat berjamaah. Di sana, Pak D mendoakan permasalahan yang dialami oleh Tari dan keluarganya. Selalu ada jalan keluar. Diam-diam, Kinan mengikuti Carly ke rumah aslinya. Assalamualaikum. Salam. Sambil mengendap-endap, Kinan memperhatikan tas yang dibawa oleh Carly. Dari celah jendela, Kinan memperhatikan perbincangan antara Carly dan ibunya. Dan ternyata apa yang dicari selama ini oleh Kinan ada di laptop Carly. Memorinya kayaknya udah nggak kuat Ibu. Soalnya semua file ada di sini. Lagi-lagi Rafa datang lagi ke kafe Tari sambil membawa buket untuk Tari. Di sana, Rafa menjelaskan penyesalannya dahulu dan diam-diam dia masih mengharapkan Tari untuk kembali. Kejadian di Grand Opening kemarin. Wah, gimana nih akhirnya guys? Hubungan pernikahan kamu itu nggak bahagia. Kalau sampai itu terjadi sama kamu dan suami kamu, aku akan selalu ada buat kamu. Bahkan Rafa siap menerima Tari jika Tari berpisah dari Bian. Waduh, bisa-bisa ada cinta lama bersemi kembali nih. Aku nyesel. Kenapa dulu aku gak nikah sama kamu? Di pagi hari, Sarah tampak menemui ayahnya. Assalamualaikum. Namun, kayaknya ada yang beda nih dengan penampilan Sarah kali ini. Mau apa kamu kemari? Pergi. Sarah, apa sudah tobat ya? Ternyata Sarah mau pamit ya. Sarah akan Habis berpamitan kepada Sarah nggak ayahnya. akan temuin ayah lagi. Dia akan pergi ke Melbourne dan akan tinggal di sana. Doain Sarah ya. Di Sarah bawain sini, kurma nih ya buat ayah. Sarah tidak lupa membawakan Sarah kurma bawain yang kesukaan baru ya. ayahnya. Sambil menangis, Sarah menaruh kurma di sebelah ayahnya. Maafin Sarah ya. Akhirnya, Sarah pun berpamitan pergi. Tanpa disangka-sangka, ayahnya menjawab salam dari Sarah. Yang sebelumnya, dia tidak pernah menggubris perkataan Sarah. Di rumahnya, tampak Ami sedang mencopoti dekorasi pernikahannya. Lalu, Agung tiba-tiba muncul di belakang Ami. Kok dicopot, Mi? Saya minta maaf ya. Semua yang kamu omongin bener. Belum tentu kalau kita nikah nanti nasib kita akan sama. Kau masih mau kan nikah sama saya? Ternyata kedatangan Agung diketahui oleh ayah Ami. Lantas ayahnya menyapa Agung dengan senyuman. Agung. Dan ternyata senyuman itu membawa petaka bagi Agung. Agung dikejar-kejar warga sekampung karena diteriaki maling oleh ayah Ami. Untungnya Ami segera datang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setan nih. Mau aja lu. Ayah, mau kasih lu waktu untuk mikir. Yang matang. Di masjid, Tari sedang mendengarkan tauziah dari Ustazah Oki tentang permasalahan rumah tangga. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan membenci. Orang-orang yang berbuat seperti itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sepulang pengajian, tampak Sarah menghampiri Tari. Dia ingin berpamitan
sekaligus meminta maaf karena telah sering mengganggu pernikahan antara Bian dan Tari selama ini. Makasih ya kamu udah kasih aku waktu buat ngobrol. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kali ini, Kinan meminta pertolongan Bian untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Carly, di mana Kinan membagikan lokasi di mana tempat dia berada. Di suatu kafe, Rafa menunggu kedatangan Tari. Akhirnya Tari pun datang. Rafa awalnya merasa senang, namun ternyata Tari malah mengembalikan buket pemberian Rafa. Aku tuh istri orang. Kamu ngapain kesini seperti ini? Dan menjelaskan agar Rafa tidak lagi mendekati Tari karena Tari sangat mencintai suaminya, yaitu Bian. Dan kejadian di grand opening itu pertengkaran suami istri biasa. Aku harap ini pertemuan kita yang terakhir. Akhirnya Rafa merasa sedikit kecewa. Di rumah Carly, tampak Kinan mengintai Carly yang sedang keluar dari rumahnya karena Kinan ingin mengambil laptop milik Carly. Ternyata pintu rumah Carly tidak bisa terbuka. Dan tanpa disangka-sangka, ibu Carly keluar dan memberikan laptop tersebut kepada Kinan. Dan sebelum Kinan sempat pergi, ternyata Carly kembali lagi ke rumahnya. Kinan pun segera kabur. Namun Carly berusaha terus mengejar Kinan. Dan sampai akhirnya Kinan menemui jalan buntu. Dan dia terpojok di sana. Carly marah dan meminta Kinan untuk mengembalikan laptopnya. Balikin, Kinan! Dan Bian pun datang untuk membantu Kinan. Perkelahian sengit pun terjadi di sana. Kinan merasa khawatir karena Carly berkelahi memakai pisau. Hingga Bian tertusuk oleh pisau milik Carly. Bian pun tersungkur dan tidak sadarkan diri. Dan beberapa saat kemudian, polisi datang untuk menangkap Carly. Di rumah sakit, seluruh keluarga menunggu Bian hingga sadar. Dan tak lama, Bian pun sadar. Tari dan keluarga tampak senang. Jagoan papa. Makasih ya kamu sudah jaga. Seluruh keluarga berterima kasih kepada Bian karena aksi heroiknya. Tari pun sangat bangga kepada suaminya. Di sini hubungan Tari dan Bian sudah membaik. Tari pun telah memaafkan kesalahan Bian. Aku minta maaf nyakitin kamu. Aku udah bantuin Sarah tanpa sepengetahuan. Aku juga udah lupa. Di rumahnya, tampak Tari mengeluarkan wedding agreement part 2. Disaksikan oleh saksi Budarmi. Sudarmi. Sudarmi sebagai saksi.
hidup bersama. Dan mereka menyobek wedding agreement part 2 dan bersepakat untuk hidup saling jujur di dalam pernikahannya. Hari-hari mereka dipenuhi oleh rasa kebahagiaan. Waduh, bikin ngiri nih lihat mereka berdua. Dan akhirnya Bian pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Thank you, Indra. Dan dia ingin bergabung membantu perusahaan milik papanya. Berat sebenarnya Mas Bian, tapi sukses buat Mas Bian. Papanya sangat merasa senang sekali mendengar Jadi keputusan Bian dan Bian menyambutnya bisa mulai dengan masuk senang kerja. hati di perusahaannya. Di depan apartemennya, tampak Sarah bersiap-siap untuk berangkat ke Melbourne. Dan tanpa disangka-sangka, ayah Sarah dan Salma datang menemuinya. Kamu baik-baik di sana ya. Sana, tampak ayah Sarah sudah mulai menerima Sarah. Ternyata Salman juga ada di sana. Dia itu sudah 2 tahun di sana dan jadi imam di Masjid Raya Melbourne. Dan tanpa diduga-duga, Sarah telah mengenal Salman Apa tanpa tampaknya sepengetahuan Nggak ayahnya. usah ya, Sarah udah tahu kok. Tahu dari mana? Sarah udah sering WhatsAppan sama dia. Akhirnya mereka pun berpelukan sambil melepas kepergian Sarah. Semakin hari, Bian semakin rajin beribadah. Hari-hari mereka sering dilalui dengan melaksanakan ibadah bersama. Dan tanpa disangka-sangka, Tari hamil kembali. Bian sangat senang sekali mendengar kabar kehamilan Tari. Dan hari kelahiran pun tiba. Seluruh keluarga juga menyambutnya dengan sukacita, karena inilah yang memang ditunggu selama ini. Dan akhirnya tibalah hari pernikahan Ami. Di sana, Bian dan keluarga kecilnya datang menghadirinya. Di sana tampak juga Rafa sedang menghadiri pernikahan Ami. Apa kabar? Baik-baik, lo apa kabar? Alhamdulillah baik. Tari, Alhamdulillah baik. Kamu kok akrab banget sama Rafa? Dia kan konsultannya kafe kamu. Akhirnya seluruh keluarga hidup bahagia. Duh, gimana nih guys? Semuanya ceritanya berakhir dengan happy ending kan? Dan ditunggu ya next season berikutnya. Tetap stay di channel kami di OG Entertain.